Siang hari ini saya bersyukur bisa ikut hadir dalam pembukaan acara peluncuran buku itu ya? Atau bedah buku? Udah diluncurin bukunya. Udah meluncur bebas, sekarang dibedah-bedah ya. Jadi ini acara bedah buku, sebuah tema yang membahas tentang berbagai cara untuk framing. Nah, saya ingin sampaikan terima kasih karena kita membutuhkan lebih banyak lagi. Kita membutuhkan lebih banyak lagi usaha untuk menunjukkan fakta, karena kita tahu ini adalah era di mana informasi itu meluncur dengan cepat dan volume yang amat banyak, dan fakta-fakta itu bisa terbungkus sedemikian rupa sehingga mengaburkan yang sesungguhnya. Karena itu buku-buku seperti ini mudah-mudahan bisa membantu usaha kita untuk menyajikan kenyataan, menyajikan fakta, dan membuat seluruh masyarakat bisa lebih kritis di dalam menilai informasi. Dan kemampuan berpikir kritis ini harus terus-menerus ditumbuhkan, karena kita tahu bahwa dalam semua aspek kemampuan untuk berpikir kritis ini akan memungkinkan kita untuk bisa selalu menyaring informasi dan menjadikan informasi yang valid sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Nah, saya mengapresiasi sekali inisiatif buku ini. Saya sendiri belum baca nih Pak Edi, belum baca, tapi saya berterima kasih karena penulisnya memberikan ruang yang cukup untuk menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Dan saya terima kasih Pak Edi. Pak Edi ini mungkin saya kenal secara hitungan tahun sekitar 33 tahun. Agak panjang. Jadi waktu itu saya ketua Senat Fakultas Ekonomi, dan beliau setahun di bawah saya, ketua Senat, ketua BEM, ketua seangkatan itu, seangkatan ya, seangkatan itu. Ketua Senatnya saya pulang, ketua BEM-nya Pak Edi. Jadi ketika di UGM kami tetangga kampus. Memang jurusan beliau jurusan yang lebih tinggi derajatnya, filsafat. Kami jurusannya ekonomi, itu agak rendah itu secara derajat. Derajat keilmuan itu lebih tinggi filsafat. Nah, terima kasih sekali bahwa buku ini hadir. Dan kenapa saya sampaikan? Karena beliau ini kita menjalani fase perjuangan yang cukup panjang, dari mulai perjuangan era itu melawan otoritarianisme, memperjuangkan demokrasi, dan kemudian sesudah itu mencoba memastikan demokrasi menghasilkan yang dijanjikan, yaitu kesejahteraan, yaitu keadilan, yaitu kemajuan. Nah, jadi ketika penulis seperti Pak Edi berbicara, menulis, maka dia bukan menulis apa yang dikenal 2-3 tahun terakhir, tapi dia punya perspektif yang mudah-mudahan kaya sehingga bisa menggambarkan yang sesungguhnya. Jadi Bapak sekalian, saya berikan analogi ini, dan analogi sebagai ilustrasi. Ini makanan-makanan biasa aja dulu ya. Jadi kalau kita punya seperti ini figur A, kemudian didukung oleh figur B, maka ini kelihatan seperti condong ke kanan. Apakah A-nya geser ke kanan? Tidak, ini kan ada ini. Jadi begitu ada di sini, maka dikatakan condong ke kanan. Ketika muncul figur C,
dari sini, maka dikatakan dia di tengah. Berubah nggak posisinya tadi? Yang berubah adalah yang memberikan kebersamaan. Nah ini yang seringkali kita menghakimi A bukan karena A, tapi karena siapa yang berada di kanan kirinya. Jadi kalau di sebelahnya ada yang kanan, ya dibilang kanan. Kalau di sebelahnya ada yang kiri, dibilang ininya tetap sama. Dan itu yang sering kita alami. Jadi ketika A dinilai, pertanyaannya A duduknya bersama siapa? Itulah penilaiannya. A duduknya lagi dengan siapa? Nah, itu namanya framing. Fotonya sama, frame-nya lain, dan itulah yang disebut framing. Nah, karena itu saya ingin sampaikan bahwa perjalanan kita adalah perjalanan untuk memperjuangkan agar Indonesia lebih adil. Di saat pemerintah tidak demokratis, menuju keadilan dengan demokratisasi. Ketika sudah demokrasi, menghadirkan keadilan dengan membuat kebijakan-kebijakan melalui proses demokrasi yang berkeadilan. Nah sekarang kita pada fase 25 tahun sesudah demokrasi, dan kita berharap sudah saatnya demokrasi menghasilkan keadilan, kesejahteraan, kemajuan. Nah, mudah-mudahan buku ini menjadi salah satu yang membukakan pintu untuk kita semua bisa menilai dengan objektivitas. Kami sering sampaikan bahwa lihatlah rekam jejak, karena rekam jejak itu sesuatu yang tidak bisa diubah-ubah. Kalau bicara tentang visi, itu sesuatu yang baru akan. Kalau rekam jejak sudah terjadi, yang sudah terjadi bisa dinilai, bisa dibandingkan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara untuk menilai dan membandingkan. Terima kasih buat para penulisnya, terima kasih buat para pembahas yang nanti akan membahasnya. Mudah-mudahan bedah buku ini akan memberikan manfaat bagi semua, dan semoga akhirnya menjangkau lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas speakernya. Banyak bener. Iya, kangen terus sama Bapak. Yuk. Pak Anies terkait tadi kan kita melihat bahwa tema dari buku ini menarik sekali tentang etika berpolitik. Itu bagaimana sih pendapat Pak Anies untuk mensosialisasikan agar orang lebih tahu tentang etika politik? Era sekarang ini di mana informasi bergerak begitu cepat dan jumlah yang amat besar, maka penting kita selalu kita memberikan persyaratan dan seperti tadi mudah-mudahan bisa ikut menjelaskan kepada mereka-mereka yang menjadi pembentuk opini tentang apa sebenarnya dan apa opini yang coba dibentuk menjelang menjelang pilpres atau pilkada. Kita terus-menerus menyampaikan fakta-fakta sehingga masyarakat menilai berdasarkan rekam jejak yang sesungguhnya. Jadi itu tadi menjadi menarik menceritakan tentang apa-apa saja yang pernah dibuat untuk membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta. Oke, Pak Anies, ini kan ada hasil survei dari LSI dan JA kemarin menyatakan bahwa pasangan Amin ini persentase surveinya tuh ada di ranking ketiga. Tapi Gus Jazilul itu optimis bahwa memang Amin ini akan menang putaran pertama. Itu gimana? Ya, saya lebih percaya Jazilul wawancara daripada yang penyelenggara itu. Dan kita fokus pada jangkau semua mengirimkan pesan tentang perubahan, kebutuhan pokok menjadi prioritas kita supaya harga-harga kebutuhan pokok khususnya beras jadi terjangkau dan yang kita perjuangkan yang menjadi fokus kita.
setiap survei memotret hari itu. Ditambah lagi banyak sekali dalam survei itu porsi orang yang belum menentukan sikap, tapi nggak pernah ditanyakan kok masih banyak ya yang belum menentukan sikap. Jadi mereka yang masih menentukan sikap ini sangat mungkin mengarahkan pilihannya tidak sesuai dengan prediksi para penyelenggara. Itu juga yang kami rasakan di Jakarta. Pengalaman pilkada Jakarta tidak ada satupun dari survei yang memprediksi ternyata survei berbeda dengan hasil pilkada. Kita lihat saja, nanti biar sejarah membuktikan. Amin. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.